Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget, sebuah perubahan besar dalam cara kita berinteraksi sama Apache Spark. Kita akan kupas tuntas soal Spark Connect, sebuah arsitektur yang benar-benar mengubah cara main. Yuk kita mulai. Coba deh, kalau Anda pernah kerja bareng Spark, pasti tahu banget kan rasanya. Perang sama file jar yang nggak ada habisnya, konflik versi Java dan Scala, dan semua kerumitan yang bikin aplikasi kita jadi rapuh. Nah, masalah umum ini sering disebut neraka dependensi, dan dari sinilah cerita kita hari ini dimulai. Coba lihat di sebelah kiri, itu model yang lama. Aplikasi Anda, kode Python atau skala Anda, nempel banget sama Spark Driver. Dua-duanya harus jalan di proses yang sama, pakai versi dependensi yang sama persis. Nah, sekarang bandingan sama yang kanan. Dengan Spark Connect, ada pemisahan yang jelas banget. Aplikasi klien Anda jalan di prosesnya sendiri dan ngobrol dari jauh sama server Spark. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, ini benar-benar ngubah cara mainnya. Dan pemisahan ini, wah penting banget. Soalnya model yang lama itu bikin banyak banget masalah. Koneksi jadi gampang rusak, sedikit aja versi nggak cocok, aplikasi Anda bisa langsung gagal total. Mau upgrade? Wah, lupakan aja deh. Upgrade reverse part artinya Anda harus kompilasi ulang semua aplikasi, dan itu bisa jadi mimpi buruk logistik. Untungnya nih, para engineer genius di Apache Spark udah ngasih kita solusi yang elegan banget buat semua masalah ini. Dan solusi itu namanya Spark Connect. Jadi, apa sih sebenarnya Spark Connect itu? Intinya gini, ini tuh arsitektur client server yang baru. Ini memungkinkan aplikasi Anda dimanapun lokasinya buat nyambung ke klaster Spark dari jarak jauh. Mirip banget kayak cara Anda nyambung ke database. Nah, ini dia nih yang keren banget dari slide ini. Analoginya sama JDBC. Kalau Anda pernah ngoding buat nyambung ke database, konsep ini pasti langsung klik di kepala. Spark itu bukan lagi kayak library yang harus Anda bungkus bareng aplikasi, tapi udah jadi sebuah layanan yang tinggal Anda panggil. Ini perubahan pola pikir yang besar banget. Jadi, gimana sih semua ini bekerja di balik layar? Yuk kita bedah prosesnya secara sederhana. Prosesnya sangat logis dan efisien. Pertama-tama, klien Anda nyambung dulu. Terus, pas Anda nulis kode data frame, si klien ini bakal nerjumain itu jadi semacam cetak biru, sebuah rencana logis. Cetak biru ini kemudian langsung dikirim, whoosh, ke server. Di sana server ngambil alih, mengoptimalkan, dan mengeksekusi query-nya di seluruh cluster. Terakhir, hasilnya dialirkan balik ke klien Anda. Rahasia di balik komunikasi canggih ini adalah teknologi kayak gRPC dan protokol buffers. Dua-duanya dirancang buat performa tinggi. Dan yang paling penting, netral, nggak peduli bahasanya apa. Artinya apa? Artinya, klien Python Anda itu nggak perlu tahu dan nggak peduli juga kalau servernya jalan di Java. Inilah yang bikin komunikasi lintas dunia ini jadi mulus. Dan ini nih, detail implementasi yang cerdas banget. Daripada ngirim semua hasil sekaligus yang ukurannya bisa gigaan atau bahkan teraan, servernya ngirim balik data itu dalam potongan-potongan kecil yang efisien, pakai format Apache Arrow. Ini ngejaga supaya aplikasi klien Anda nggak kehabisan memori. Oke, teknologinya emang keren, tapi untungnya buat kita apa sebagai developer atau tim ops? Nah, mari kita lihat manfaat konkretnya. Jadi, poin utamanya di sini, stabilitas. Kalau aplikasi klien Anda nge-crash, driver Spark-nya tetap aman, nggak ikut-ikutan tumbang. Kemudahan upgrade, tim platform bisa aja upgrade Spark ke versi terbaru tanpa ganggu satupun aplikasi yang lagi jalan. Dan ini favorit saya pribadi, kemudahan debugging. Anda bisa pasang breakpoint di kode Anda, di IDE kesayangan Anda, dan ngedebug aplikasi yang lagi jalan di klaster produksi. Keren banget kan? Dan gara-gara arsitektur ini, pintu jadi kebuka lebar buat bahasa-bahasa baru. Sekarang Anda bisa nulis aplikasi Spark Native di Go. Atau gimana kalau Rust? Ya, bisa juga. Bahkan, .NET Spark udah nggak lagi eksklusif buat ekosistem JVM. Nah, inilah hasil akhirnya. Inilah kebebasan yang kita cari selama ini. Klien Anda akhirnya benar-benar lepas dari belenggu dependensi Java dan skalanya si driver. Anda bisa pakai versi Python apa aja yang Anda suka, dengan library apapun yang Anda butuhin, tanpa pusing soal konflik. Dan yang paling asiknya lagi, mulainya tuh gampang banget. Anda nggak perlu nulis ulang semua aplikasi Anda dari nol. Coba deh lihat perbandingannya. Kiri itu cara lama kita bikin Spark Session. Kanan, cara baru. Satu-satunya yang berubah itu cuma nambahin panggilan .remote sama alamat server Spark Anda.
Udah, gitu doang. Sisa kode data frame Anda yang lain nggak berubah sama sekali. Mau coba-coba interaktif? Gampang. Tinggal tambahin flag dash remote pas Anda jalanin PySpark. Anda bakal langsung nyambung ke server Spark jarak jauh, siap buat analisis data interaktif. Jadi pada akhirnya, ini tuh lebih dari sekedar perbaikan teknis ya. Spark Connect itu sebuah langkah evolusi yang memposisikan Spark bukan lagi sebagai library, tapi sebagai pilar utama di ekosistem data modern. Ini ngebuka gerbang buat seluruh komunitas developer, nggak peduli apapun bahasa pemrograman yang mereka pakai. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan besar buat masa depan. Dengan arsitektur yang terpisah dan makin gampang diakses ini, jangan-jangan kita lagi nonton Spark berevolusi dari sekedar alat big data menjadi fondasi buat generasi aplikasi data selanjutnya? Cuma waktu yang bisa jawab. Makasih udah nyimak.